yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gelap, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Diikutin ya, diikutin. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kehidupan di muka bumi ini, gimana caranya? Dengan mengurangi penggunaan sampah. Kita sudah mulai nih, minggu ini percobaan. Kita sudah 1 minggu ini jadiannya sudah bawa piring dan gelas, piring atau apa namanya itu, cangkir ya, dari rumah. Supaya apa? Supaya jajan enggak pakai plastik lagi, gitu ya. Minggu ini sudah kita cobakan dan akan insya Allah terus kita laksanakan. Nah, kenapa kita harus peduli dengan sampah? Halo? Iya, karena coba bayangkan setiap 1 orang buang sampah. Ini SD kita ini ada 100 sekian orang, ada ratusan SD kali sekian orang, maka sampahnya akan menggunung. Ya nak? Siapa yang pernah ke Batanghari nyebrang situ? Pada semua ya. Ada tak nengok sampah di sungai? Nah, sampah siapa tuh? Sampah kita lah. Ya nak? Nah, mulai dari sekarang nih, Bapak ngingetin, mulai kurangi buang sampah ke sungai. Ya, sampahnya jangan lagi dibuang ke sungai. Kasihan sungai kita. Kalau dulu zaman payaku mungkin makan ikan di Batanghari itu gampang dapatnya. Ikannya segar-segar, bagus-bagus. Tapi kalau sekarang susah. Kenapa? Yang tepat untuk menghilangkan sampah. Sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci, karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Anorganik. Apa misalnya? Sampah yang basah-basah
kulit pisang, segala macam sayur-sayuran itu dipisah dari plastik, dari plastik-plastikan gitu. Kenapa? Karena plastik itu tidak bisa terurai dalam waktu yang singkat. Puluhan tahunnya plastik itu akan masih utuh. Beda dengan sampah bekas makanan tadi. Jadi jangan dicampur. Mulai hari ini ya, sampaikan ke mak di rumah. Mak tadi di sekolah disampaikan apa? Sampahnya dipisah, dipilah. Yang basah-basah dengan yang kering. Oke, mau nonton lagi? Ya, masih ada videonya. Nih, ini sampah di Indonesia. Salah satunya dia di tempat kita ini. Ya, perhatikan, jangan baring ya. Ini ada yang baring tadi. Ya, coba perhatikan. Halo. Tuh, gunung sampah. Ya, gunung sampah. Sejauh mata memandang sampah semua. Tuh, coba lihat. Iya, sampah semua tuh. Oh, nampaknya lalatnya bertebaran tuh. Ya, busuk makanannya. Tuh, ini caranya. Memilah sampah tadi. Oh, ya. Sampah dipilah, organik dan anorganik dipisah. Tuh, mak siapa tuh? Ya, sampahnya dipisah. Ya, nampak kan beda ya. Ada yang basah, ada yang kering. Dikumpulkan di bank sampah namanya. Tuh, sisa makanan. Ya, sampahnya dipilah. Sisa makanan tadi bekas sisa nasi, lauk, bekas sayuran ya kan? Itu yang basah semua tuh. Itu apa namanya tuh? Dipisah. Beda dengan yang sisa yang keras-keras. Yang bisa dijadikan pupuk, bisa jadikan pupuk diolah. Gitu ya. Sampahnya diapain? Dipisah. Ya, yang basah dengan yang kering. Di mana? Di rumah ya. Oke. Masih ada satu lagi videonya. Itu tadi di Indonesia. Nampak kan segunung sampahnya? Seluas sekolah kita ini bahkan lebih gunung sampahnya. Pernah ke tempat pembuangan sampah? Belum. Kalau sudah, pasti akan menikmati. Baunya sedap sekali baunya. Bau sampah. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat pembuangan sampah? Mau? Oh ya, minggu depan kita jalan-jalannya, tapi di sini baik. Ya. Oke, satu lagi. Tadi di Indonesia, sekarang sampah di dunia. Halo? Nah. Coba tengok sampah di dunia. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang.
Tapi masalah terus muncul karena gara-gara ulah kita juga sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebahaya apakah mereka. Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini, tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau udah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang, karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan nggak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk lagi ke perut kita sendiri yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik emang jadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangin pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunain berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum yang bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanja di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak kartun atau kanvas. Atau kalau lagi kepengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuangnya. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat, kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itulah sampah kita. Jadi lama-lama kita numpuk sampah, akhirnya apa yang terjadi? Semua tempat penuh sampah. Kita mau yang seperti itu enggak? Enggak mau ya. Kita mau makan sayurnya, sayur yang segar, yang bagus. Ikannya gitu juga. Tapi kalau ikannya sudah makan yang mikroplastik tadi itu, plastik sampah kita buang dan kita makan lagi ikannya. Masuk ke dalam tubuh dan jadi penyakit. Mau sakit? Siapa yang mau sakit? Tunjuk tangan. Nggak ada yang mau kan? Coba sekali lagi. Siapa yang mau sakit? Yang tegak, kenapa tuh tegak? Ini ngapa tegak? Sekali lagi. Siapa yang mau sakit? Tuh yang nak sakit mana nih? Nggak ada kan? Ada yang mau sakit? Kan nggak ada yang mau kan? Untuk itu supaya nggak ada yang mau sakit, nggak ada yang sakit, makanya mulai dari sekarang kita mulai mencegah buang sampah sembarangan. Setuju? Mau? Sampahnya apa tadi? Dipisah. Setelah dipisah apa lagi? Diolah.
yang bisa diolah. Nah, untuk pengolahan sampah ini gimana kelanjutannya? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Ibu Tia. Apa yang akan disampaikan? Silakan Ibu Tia mengenai sampah. Koordinator P5 SD 1 SD 1 SD 29. Silakan Ibu Tia. Iya. Selamat pagi. Sebelum Ibu jelaskan tentang pengolahan sampah, kita nyanyikan lagu pelajar Pancasila. Tadi sudah dengar lagunya tadi, dak? Sudah nengok videonya, dak? Ayo kita coba. 1, 2, 3. Oke, mudah dihafalkan? Apa itu? Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila itu pelajar yang memiliki beberapa dimensi. Apa yang disebut tadi itu? Pelajar Pancasila itu apa? Berakhlak mulia, terus gotong royong, terus apa? Mandiri, terus lagi Kritis. satu lagi. Benar kritis. Yang pertama apa tadi? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, ingat lagunya? Nah, yang ketiga apa? Gotong royong. Yang keempat, mandi. Yang kelima, yang keenam. Nah, dari proyek pengolahan sampah itu akan kita lakukan sesuatu yang bisa menjadi produk kreatif dari anak-anak sekalian. Nah, kemarin di kelas 4 Ibu sudah mengajarkan tentang pembagian sampah. Ada yang masih ingat sampah itu berapa jenisnya? Berapa? 1. Sampah apa? Organik. 2. Oke, apa itu sampah organik? Siapa yang mau berdiri dulu? Coba berdiri. Siapa yang berani? Ayo, kelas 4, ayo siapa? Ayo berdiri. Sampah tadi berapa? Berapa jenisnya? 2. Nah, ada 2 jenis sampah. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah